Selanjutnya kita akan membahas analisis data bivariat dengan menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi yang dimaksud adalah koefisien korelasi person atau product moment. Koefisien ini digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara variabel yang berhubungan secara linier. Kemudian korelasi ini ditemukan oleh Carl Person pada tahun 1900. Korelasi Person atau R kecil digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel independen X dan dependen Y yang ditulis dengan rumus R kecil atau korelasi Person R sama dengan sigma X kali Y dikurangi N dikalikan rata-rata X dikalikan rata-rata Y, kemudian dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi N dikalikan kuadrat rata-rata X, kemudian dikalikan dengan akar sigma Y kuadrat dikurangi N dikalikan kuadrat rata-rata Y. Nah, R itu adalah koefisien korelasi, N adalah banyaknya data, kemudian X bar atau X min adalah rata-rata variabel X, kemudian Y bar atau Y min adalah rata-rata variabel Y, kemudian sigma X kuadrat adalah jumlah variabel X kuadrat, kemudian sigma Y kuadrat adalah jumlah variabel Y kuadrat, kemudian X bar kuadrat atau rata-rata kuadrat X, maksud ibu kuadrat rata-rata X, kemudian Y bar kuadrat adalah kuadrat rata-rata Y. Nah, nilai koefisien dapat dilihat dari gambar dan tabel berikut ini. Nah, ini adalah yang pertama, gambar pertama ini adalah korelasi positif perfect ya. Kemudian di sini adalah variabel yang gambar kedua adalah korelasi positif yang kuat. Kemudian di sini adalah sedang dan ini adalah lemah ya. Nah, untuk data pada gambar ini kita buat dalam tabel, yaitu kita akan melihat interval koefisiennya, kemudian apa hubungannya. Yang pertama yaitu dari 0,00 sampai 0,199 ini adalah hubungan yang sangat rendah. Kemudian dari 0,20 sampai 0,399 ini adalah rendah. Kemudian dari 0,40 sampai 0,599 ini adalah sedang. Kemudian 0,60 sampai 0,799 ini adalah kuat. Kemudian 0,80 sampai 1,00 ini adalah sangat kuat. Maka di sini dinamakan perfect positif korelasi, yaitu saat R sama dan 1, artinya sempurna, yaitu hubungannya sangat kuat. Oke, kemudian kita akan melihat lagi tingkat hubungan untuk nilai korelasi negatif. Tadi untuk nilai korelasi positif. Nah, sekarang pada nilai korelasi negatif kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama di sini adalah korelasinya, yaitu negatif sedang ya, korelasi negatif sedang, kemudian kuat, dan di sini adalah sempurna atau perfect. Dikatakan perfect saat korelasinya itu R sama dengan min 1, ini untuk korelasi negatif. Jadi kita akan melihat pada tabel yaitu interval koefisien dan tingkat hubungannya pada nilai korelasi negatif. Yang pertama di sini dari 0,00 sampai min 0,199 ini adalah sangat rendah. Kemudian di sini dari min 0,20 sampai min 0,399 ini adalah rendah. Kemudian min 0,40 sampai min 0,599 ini adalah sedang. Kemudian min 0,60 sampai min 0,799 ini adalah kuat. Kemudian min 0,800 sampai min 1,00 ini adalah sangat kuat atau perfect negatif korelasi atau korelasi negatif yang sempurna, yaitu tingkat hubungannya sangat kuat.
Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu adalah yaitu korelasi kuadrat atau R kuadrat. R kecil kuadrat. Nah, apa itu koefisien determinasi? Yaitu koefisien yang digunakan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, R kuadrat merupakan koefisien determinasi. Nah, di sini adalah R kuadrat merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Jadi penjelasan tadi dengan menggunakan rumus itu adalah koefisien korelasi atau R kecil. Maka untuk menentukan koefisien determinasi yaitu kita akan mengkuadratkan dari koefisien korelasi tadi sehingga menghasilkan R kecil kuadrat. Jadi koefisien determinasi bisa diubah dalam bentuk persen. Yaitu koefisien determinasi itu sama dengan R kuadrat atau koefisien korelasi kuadrat dikalikan dengan 100%. Nah, tingkat korelasi berdasarkan nilai koefisien determinasi bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Yaitu nilai koefisien determinasi dan tingkat hubungannya. Yang pertama, jika koefisien determinasi itu sama dengan 0 atau R kuadrat sama dengan 0, maka tidak ada korelasi. Jadi hubungannya tidak ada korelasi. Kemudian, jika R kuadrat itu antara 0 dan 0,25, ini adalah hubungannya sangat lemah. Kemudian, jika R kuadrat itu yaitu lebih besar sama dengan 0,25 dan kurang dari 0,50, maka hubungannya itu lemah. Nah, jika R kuadrat itu lebih besar sama dengan 0,50 dan kurang dari 0,75, maka hubungannya sedang. Kemudian jika R kuadrat atau koefisien determinasi itu lebih besar sama dengan 0,75 atau kurang dari 0,90, maka hubungannya di sini kuat. Nah, jika R kuadrat itu lebih besar sama dengan 0,90 tapi kurang dari 1, maka di sini hubungannya sangat kuat. Nah, jika R kuadrat itu sama dengan 1 atau nilai koefisien determinasinya itu sama dengan 1, maka hubungannya di sini adalah sempurna. Baik, kita akan membahas satu contoh soal untuk analisis korelasi. Perhatikan himpunan pasangan berikut X, Y. Oke, di sini diberikan buka kurung 2,1, kemudian buka kurung 3,5 tutup kurung, kemudian buka kurung 4,6 tutup kurung. Ya, oke, perintah soal adalah hitunglah koefisien korelasi antara X dan Y. Berarti kita akan mencari R kecil di sini. Kemudian kita diperintahkan untuk menjelaskan tingkat hubungan antara X dan Y berdasarkan nilai dari koefisien korelasinya. Oke. Nah, kemudian kita disuruh ya atau diperintahkan untuk menentukan koefisien determinasi atau R kuadrat. Oke, penyelesaiannya di sini kita akan menjadikan data dalam bentuk tabel. Ingat ya, bahwa X, Y penyebutannya adalah X dan Y. Contoh, 2,1 maka X-nya 2, Y-nya 1 dan seterusnya. Nah, sekarang tabel yang Ibu gunakan di sini adalah yaitu pada kolom pertama di sini X, kemudian Y, kemudian X kali Y, kemudian X kuadrat dan Y kuadrat. Ini berdasarkan rumus yang ada atau rumus yang kita butuhkan untuk mencari koefisien korelasi elemen-elemennya sehingga Ibu membuat tabel seperti ini. Jadi kita daftarkan sekarang datanya di sini 2,1 itu artinya X-nya 2, Y-nya 1, kemudian 3,5 artinya X-nya 3, Y-nya 5, kemudian 4,6 artinya X-nya 4, Y-nya 6. Oke, baik di sini X di sini kita akan jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 4 itu sama dengan 9. Inilah disebut dengan sigma X atau 9. Di sini sigma X 9. Kemudian Y kita jumlahkan 1 ditambah 5 ditambah 6 itu sama dengan 12. Maka di sini sigma Y, mohon maaf ya, di sini bukan X tapi Y, itu sama dengan 12. Nah, kemudian kita akan kalikan X dan Y. Oke, caranya adalah
X-nya 2, Y-nya 1, sekarang kita kalikan. 2 kali 1, 2, kemudian 3 kali 5, 15, kemudian 4 kali 6, 24. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 2 ditambah 15 ditambah 24, sehingga menghasilkan sigma atau jumlah X kali Y itu sama dengan 41. Nah, selanjutnya kolom berikutnya di sini adalah X kuadrat, artinya elemen X kita akan kalikan, yaitu 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, kemudian kita jumlahkan hasilnya 4 tambah 9 ditambah 16, maka kita akan menemukan sigma X kuadrat itu sama dengan 29. Oke, kolom berikutnya adalah Y kuadrat, artinya elemen Y kita kuadratkan. 1 kita kuadratkan 1, 5 kita kuadratkan 25, 6 kita kuadratkan 36. Selanjutnya kita jumlahkan 1 ditambah 25 ditambah 36, maka akan menghasilkan sigma atau jumlah Y kuadrat itu sama dengan 62. Oke, kemudian N-nya di sini atau banyak data ya. Banyak datanya adalah 1, 2, 3. Data pertama, kedua, dan ketiga. Berarti N-nya adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung rata-rata X dan Y. Baik ya, rata-rata X atau X bar itu sama dengan sigma X dibagi N. Atau jumlah X kita bagi dengan N. Jumlah X-nya adalah 9, kita bagi N-nya adalah 3. 9 bagi 3 adalah 3. Maka sesuai dengan rumus kita akan menentukan di sini rata-rata atau kuadrat dari X rata-rata. Oke, kita temukan di sini rata-rata X adalah 3, maka kita kuadratkan. Maka rata-rata dari kuadrat dari rata-rata X itu adalah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata Y, yaitu rata-rata Y atau Y bar sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Maka sigma Y atau jumlah Y adalah 12, kita bagi dan N adalah 3, itu sama dengan 4. Kemudian kita akan kuadratkan rata-rata ini sehingga menghasilkan rata-rata Y kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Oke, selanjutnya kita akan substitusi ke rumus R atau nilai koefisien korelasinya. Rumusnya di sini yaitu R kecil sama dengan yaitu sigma X kali Y dikurangi N dikalikan dengan X bar atau rata-rata X, kemudian kalikan dengan rata-rata Y, kemudian dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi N ya dikalikan dengan kuadrat rata-rata X, kemudian dikalikan dengan akar sigma Y kuadrat dikurangi N dikalikan dengan kuadrat dari rata-rata Y. Baik, kita akan substitusi yang ada di tabel dan perhitungan tadi ke rumus R kecil ini. Baik, kita akan substitusi R kecil sama dengan sigma XY. Oke, sigma XY di sini adalah 41, kita ganti 41. Kemudian di sini kita kurangi minus N-nya di sini 3, oke, kita ganti dan 3. Kemudian X bar di sini adalah 3 atau rata-rata X 3, kemudian rata-rata Y di sini 4, oke. Kemudian kita bagi buka kurung ya, sigma X kuadrat, oke, sigma X kuadrat di sini 29, mohon maaf di sini akar ya. Akar 29 dikurangi, kemudian N-nya di sini 3, oke, kita ganti N-nya dengan 3. Kemudian di sini kuadrat dari X kuadrat adalah kuadrat dari rata-rata X adalah 9. Baik, kemudian di sini akar ya. Akar sigma Y kuadrat. Baik, sigma Y kuadrat di sini 62. Oke, akar 62 kita kurangi N-nya 3, kita ganti dengan 3 di sini N-nya 3. Kemudian di sini kuadrat dari rata-rata Y, kuadrat dari rata-rata Y adalah 16. Oke, kita ganti dengan 16. Baik, R sama dengan di sini 41, kita kurangi 3 kali 3, 9 dikalikan 4, 36. Berarti 41 kurang 36 dibagi ya. Akar 29 dikurangi 3 kali 9, 27. Kemudian dikalikan akar 62 dikurangi 3 kali 16, 48. Baik, kita sederhanakan lagi. R sama dengan 41 dikurangi 36 adalah 5 dibagi ya. Akar 29 dikurangi 27 adalah akar 2. Kemudian akar 62 dikurangi 48 adalah akar 14.
Baik, kita langsung di sini Ibu menggunakan kalkulator, maka ditemukan adalah 5 dibagi akar 2 dikalikan akar 14 adalah 5,229. Berarti 5 dibagi 5,29 itu menghasilkan 0,945. Ini adalah nilai koefisien korelasi atau R kecilnya. Jadi nilainya adalah koefisien korelasinya 0,945. Maka sesuai dengan tabel nilai interval koefisien korelasinya 0,945 ini terletak di antara 0,80 hingga 1,00 ya. Artinya di sini dia mendekati 1 ya. Maka kita dapat simpulkan ya, antara X dan Y mempunyai korelasi positif yang sangat kuat ya, karena letaknya di antara 0,80 hingga 1,00. Jadi korelasi positif sifatnya itu adalah sangat kuat. Mohon maaf ya, sebenarnya di sini adalah sangat kuat ya. Nah, kemudian yang diminta lagi di sini adalah koefisien determinasi atau R kuadrat. Maka koefisien determinasi itu rumusnya adalah itu sama dengan nilai koefisien korelasi kuadrat dikalikan dengan 100%. Jadi, karena kita sudah menemukan R kecilnya atau nilai koefisien korelasinya yaitu 0,945, maka kita langsung substitusi ke rumus ini ya. Jadi R kuadrat ini kita ganti dengan 0,945 kuadrat, kemudian kita kalikan dengan 100%, maka akan menghasilkan 0,893 kali 100%, atau di sini menghasilkan 89,3%. Ini adalah koefisien determinasinya atau R kuadratnya. Baik, inilah penjelasan terkait dengan analisis data bivariat dengan menggunakan analisis korelasi atau produk momen. Berikut dengan koefisien determinasinya. Semoga mudah dipahami.